Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita kembali berjumpa di suasana Ramadan di Mutiara Pagi di kesempatan edisi pagi hari ini. Senang sekali saya Diana kembali hadir menjumpai Anda dengan satu tema yang mungkin kita juga ingin dan kita tidak merasa juga ketika Ramadan sudah tiba. Ramadan datang, kita bahagia, atau Ramadan pulang semesta menangis, atau kita juga ikut bahagia. Nah, itu yang nanti kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini. Dan di studio sudah ada Ustadz Susianto. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah, masih dalam lindungan. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pernafasan lancar? Masih lancar walaupun agak serak-serak basah. Oh, basahnya tapi basahnya tidak hilang, tinggal seraknya. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, Rasulullah menyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Beliau juga mempersiapkan diri dengan doa, meningkatkan ibadah dan juga membangun keluarganya untuk sholat dan juga berzikir. Ada dalil juga yang menyebutkan bahwa yang artinya siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke neraka. Ramadan akan segera pergi, apakah kita harus bahagia atau sebaliknya? Seperti apa Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ba'du. Para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terutama yang ada di rumah dan mengikuti program ini ya tentunya ya. Mbak Diana, makanya baru-baru kenal namanya nih. Yang kemarin yang pertama kali nggak kenal siapa namanya, sampai nanya-nanya nyari di berbagai macam, nanya ke Google, akhirnya ketahuan. Tahu Google, berarti Google kenal dengan saya. Iya, lebih pintar Google daripada saya ternyata. Baik, jadi ketika bulan Ramadan sudah masuk, jadi banyak orang yang berbahagia karena sebagaimana yang disampaikan tadi jenengan itu, Mbak Diana, bahwa barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, jasadnya diharamkan oleh Allah dari api neraka. Tapi itu harus ada tanda petik ya. Karena kalau itu gembiranya karena terlalu es kacang hijau atau mau jual takjil, karena ini sudah datang bulan Ramadan ini, saya mau ya jualan gitu biar dapat banyak pendapatan. Lain lagi, maksudnya yang disebut di situ, yang dimaksud adalah gembira untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan puasa ini ya. Tentu memang sebuah jadi kebiasaan bahwa semua orang itu gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Rata-rata walaupun tidak semua. Nah, tapi kadang kita ketika sudah kayak hari ini ya, sudah hampir-hampir ini nih ya, hampir habis bulan Ramadan, kadang kita itu gembira. Sudah min 5 min H5 itu sudah beli belanja baju, apalagi anak-anak muda yang sudah mulai shopping dan semacamnya, yang ibu-ibu juga ya. Mohon maaf, bukan jinggung jenengan, sudah mulai beli kue apa. Saya kan masih belum ibu-ibu. Oh, belum ya. Ya, mempersiapkan untuk lebaran itu dengan berbagai macam kesibukan, dan kadang sudah ditata kan, ada di YouTube itu yang sudah latihan, mari silakan, gitu kan. Nah, itu kita gembira. Padahal, mohon maaf ya, ketika kita gembira untuk datangnya Idul Fitri itu, ada seorang imam yang bernama Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Kubawi itu dalam sebuah kitab menyampaikan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu, idza kana akhiru min Ramadan, apabila sudah ada di akhir bulan Ramadan, gitu kan, kayak sekarang ini sudah hampir bulan Ramadan, hampir hilang, hampir Ramadan, itu kita kan gembira. Tapi kata Rasulullah itu, apabila sudah datang di akhir malam bulan Ramadan, kayak misalnya nanti malam sudah takbiran gitu kan, itu bakat sama wal malaikah musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
bagat sama langit dan bumi dan malaikat itu malah menangis. Kebalikan dari kita, kalau kita kan gembira, yang gembira, marah, apalagi anak kecil, marah, telah gitu kan. Ya kayak kita dulu waktu kecil kan teriak-teriak gembira. Padahal itu langit dan bumi dan malaikat itu menangis. Sambil mengatakan musibatul li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, musibah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bertolak belakang kan? Nah, ketika sahabat itu bertanya, "Ayo musibah, apa yang disebut dengan?" Karena sahabat bingung kok dibilang musibah ya untuk umat Nabi Muhammad. Kan sahabat juga waktu itu umat Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Sahabat sampai nanya, "Ayo musibah, musibah apa itu ya Rasulullah?" Ditanya Rasulullah, yakni dahabu Ramadan, karena Ramadan akan berlalu dari kita. Ramadan sudah pergi dari kita. Jadi seandainya kita itu punya anak saja, punya anak yang liburan di kuliah, misalnya liburan selama 1 bulan, terus masuk lagi, kembali lagi ke tempat kuliahnya, kita kan rekong, kita kan resah gitu kan. Nah, begitulah keadaan langit dan bumi resah dengan perginya bulan Ramadan. Sementara kita gembira nyambut lebaran. Iya, menyambut lebaran. Termasuk yang ngomongin juga gembira gitu kan. Kenapa kok disebut musibah untuk umat Nabi Muhammad? Karena di bulan Ramadan ini adalah yang pertama al-hasanatu, yang pertama ad-da'watu mustajabah. Jadi semua doa itu dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan, subhanallah. Jadi kalau misalnya di luar bulan Ramadan doa masih dinyangsang di genteng gitu kan, masih nyangkut di atap, tidak dikabulkan misalnya, tidak langsung dikabulkan. Di bulan Ramadan ada waktu mustajabah, semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-hasanatu mudha'afah. Kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan. Nah, misalnya kalau misalnya di orang di luar bulan Ramadan itu kan kalau sedekah dilipat gandakan, seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Contoh, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kama sali habbatin, bagaikan satu biji-bijian yang ditanam, setelah ditanam itu tumbuh 7 tangkai. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil, yang nanti tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, setiap tangkai itu akan berbuah mi'atu habbah, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi berbuah, buahnya itu setiap tangkai 100. Jadi artinya 100 itu akan menjadi 700. Kalau misalnya kita menanam 1000, itu menjadi 7.000 menjadi 700.000 nanti. Kan 700 kan 100 7 dikali 1000, misalnya kita ngasih 700.000. Itu di luar bulan Ramadan. Mungkin kita di kalimat berikut, Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allahu wasi'un. Allah bahkan akan melipat gandakan bagi yang dikehendaki. Lah, yang dikehendaki itu berbagai macam. Misalnya orang itu tingkat keikhlasannya, atau juga yang berkenaan alladzi yata'allaq bizaman, yang berhubungan dengan waktu, karena waktu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalau misalnya di luar bulan Ramadan sebagai janjinya Allah menjadi 700, kalau 1000 menjadi 700.000, itu Allah yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan yang lebih. Itu keistimewaan di bulan Ramadan. Jatuh. Iya, biasa ini tak kerasa paling. Yang ketiga adalah as-shadaqat makbulah. Semua sedekah di bulan Ramadan itu semuanya dikabulkan oleh Allah, subhanallah. Jadi ini yang menjadi sebuah keistimewaan di bulan Ramadan. Jadi kalau banyak ustadz, kiai, para dai, para guru menyampaikan keistimewaan ini juga masih banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Makanya eman kan kalau kita menyanyikan di bulan Ramadan ini. Yang keempat itu adalah al-adzabu marfu. Azabnya Allah itu diangkat oleh Allah. Jadi contoh misalnya kalau kita zaman dulu nih, takbir ya anak Allah, ambujo takbir setia. Kabunya tekos gitu kan, Padahal itu orang kubur itu yang mereka masih ada siksa kubur selama bulan Ramadan itu free, tidak ada
apa namanya, dari siksaan loh. Ketika sudah lepas dari bulan Ramadan ada takbir, mereka nangis kembali akan menghadapi lagi siksaan yang mereka masih disiksa. Nah, semoga bengespo kita, orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia dilapangkan di dalam kubur dan juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, siksa kuburnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan main-main dengan takbir sebelum Idul Fitri, takut kaget, malah takbir ya, sakit terasa gitu kan, sudah mau lekuk lagi. Nah, jadi apa namanya, azab itu, siksaan Allah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enaklah eman-eman ketika misalnya di bulan Ramadan, sebagaimana yang disampaikan dari hari-hari sebelumnya oleh para ustadz, untuk kenapa harus mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, karena keistimewaannya yang luar biasa, banyak sekali luar keistimewaannya, bahkan sampai memberikan lipat ganda pahala dan sebagainya itu nih. Jadi harapan kita sudah ada di akhir penghujung bulan Ramadan. Harapan kita semoga kita yang mungkin seandainya dinilai kemarin itu, dari kemarin tahun ini kita mendapatkan 60 misalnya ya, karena kurang kesibukan kita, berbagai macam kesibukan, semoga di tahun depan kita bisa meningkatkan. Amin. Karena kata Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yawmu khairum min amsi fa ribha." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fa ribha, maka orang-orang itu adalah orang yang beruntung. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, juga keluarga kita semua, amin. Dan tapi sebaliknya, mangkana yawmu syarrun min amsi, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka orang-orang itu adalah orang yang celaka. Contoh misalnya, ini di pagi hari ini kita misalnya saya atau ada si A mau acara kayak gini, yang kemarinnya sholat duhanya enak, mantap, karena ada acara, ada acara misalnya di mana mau berangkat acara, dia mau sholat duha karena ada undangan, anaknya dititip, yang kecil dititip, Bu, mau ke mertuanya, mau dititip Bu anak, Bu. Dimarahin sama orang tuanya, sama mertuanya kena yang jahat, kamu ini kalau buat anak. Tapi kalau sudah banyak anaknya kayak gini dititip saya bukan baby sister gitu misalnya ya. Dia sudah ada didengarkan yang mertuanya, ada dilawan namanya aja mertua. Dia sholat duha, Allahu Akbar, mulut bilang kabiro, di dalam hati gimana? Atau tak kena ya dia motor anaknya, cuma mau nitip anak, tidak mau. Memangnya saya di sini cuma ikut suami bukan karena apa, tapi karena saya gitu kan. Mau ada dalam hatinya, Allah Akbar, cuma bilang dini baca mulut sekarang dini, tapi dalam hatinya walau kulo cilan anak kabung kalmi pola boda orang ngejual racun nate kosir racun sekali. Berarti sholat duha yang sekarang lebih buruk dari kemarin. Nah itu yang alhamdulillah semua kita dijauhkan. Jadi itu tidak khusyuk ya. Iya, jadi semakin bagaimana kita ke belakang semakin bagus. Jadi tidak ada orang yang sempurna, tidak ada yang sempurna, tetapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Karena begini, mohon maaf ya, kalau misalnya ada orang yang merasa baik, malah yang jelek. Sayyidah Aisyah itu ditanya, istri Rasulullah itu ditanya sama para sahabat, ya Aisyah, hai Aisyah, Sayyidah Aisyah, siapakah orang yang baik itu? Tapi jawabannya Sayyidah Aisyah bukan orang yang begini-begini, tidak. Alladzi yadunnu annahu musiun, yaitu orang yang menyangka dirinya jelek, buruk gitu, banyak dosa gitu. Tapi sebaliknya, siapakah orang yang jelek itu? Alladzi yadunnu annahu muhsinun, yang menyangka dirinya itu baik, bagus, amal ibadahnya bagus gitu. Alhamdulillah semua kita dijauhkan. Kita sudah hampir 29 hari ya, ini hampir 29 hari kita beribadah. Semoga yang ibadah kita dilakukan tidak terlalu usah diingat-ingat, sudah ini kayak orang umur itu kan kalau sholat di Masjid Nabawi itu kan pahalanya berlipat ganda ya gitu, berlipat ganda ya. Nah, kalau suruh sholat dia di rumahnya, benar apa juga? Enggak, saya sudah sholat di Masjid Nabawi, sudah sekian. itu kan berarti mengingat-ingat perbuatan yang sudah diperbuat. Nah, biarkan yang lalu biarlah berlalu. Tapi kayak orang naik mobil itu kan, ada spion, tapi ada kaca besar, jadi kita pandangan jangan lihat ke spion terus, tabrakan nanti. Jadi bagaimana kita menulis sebentar ke spion, tapi fokus ke depan. Ya, kalau lihat spion terus kita kayak misalnya orang mau sholat, sholli fardhu dhuhr, tapi kok punya tuh sudah dinar tak kira tadi malam. Ya tolos ya, tolos enggak sholat. Jadi bagaimana kita fokus dulu ke depan, perkara yang sudah lewat itu kita ingat-ingat sebagai barometer saja, sebagai ukuran bahwa kok lambat kayak gini, saya tidak baik ya.
Nanti di akhir-akhir ini kita mulai berpikir merenung apakah kita sudah mengisi. Takutnya kita malah semesta menangis ya. Semesta menangis, kita yang gembira ya. Alhamdulillah. Dan harapan terakhir dari kami, harapan semoga kita pada Pak boleh ke bulan Ramadan dan meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada endingnya kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Ustaz Susi, tadi disampaikan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan gitu. Semua doa-doa kita terkabul. Gitu. Ya. Ada doa yang tidak terkabul, itu kenapa Ustadz? Apakah kita salah berdoanya, salah mintanya, atau mungkin Allah memang tidak mengabulkan karena itu bukan yang terbaik untuk kita? Iya. Jadi ada anggapan, ada yang bilang yang langsung kok lah doa arisan tak kening gitu kan. Yang pertama itu ada hikmah. Jadi kita tidak tahu apa yang terindah. Sama dengan misalnya jodoh. Kita sudah fokus ke orang ini, mencintai orang ini. Tapi ternyata tiba-tiba putus, nggak jadi. Kita kadang kan kesel kan, sudah kadung cintanya 100%, gitu kan. Tapi kenapa tidak jadi? Sebenarnya Allah itu ingin memberikan pembelajaran ke orang itu bahwa orang itu tidak baik untuk kita. Contoh misalnya gini ya, saya dulu pernah jadi guru BP di sebuah sekolah itu, banyak yang saya sudah pacaran Pak Ustadz, Pak, saya sudah tunangan 4 tahun tapi tidak jadi, ternyata dasar laki-laki. Malah laki-laki ini bilang gitu ya. Sensor ini. Ya, sebenarnya itu ketahuan selingkuh misalnya, akhirnya kita marah-marah. Padahal saya bilang ini, kamu nak, itu kan sebelum nikah, kamu masih pacaran, kamu masih tunangan gitu kan. Terus ternyata dia selingkuh, seharusnya kamu bersyukur nak, daripada kamu sudah punya anak banyak atau bahkan sudah semuanya sudah mapan tiba-tiba di sini. Seakan-akan Allah menunjukkan, nah ini loh ya kebilan kamu, ini tidak baik sama aku. Ini ditunjukkan duluan kan, mana enak kamu, saya bilang gitu, mana enak ditunjukkan di awal atau di belakang kan. Misalnya kita mau bersahabat ternyata sahabat kita mau nikam dari belakang kan, mendingan diketahui dari awal daripada di belakang gitu. Itu yang dimaksud ada hikmah, ada kebaikan. Coba contoh misalnya, kadang kita tidak kayak gini loh, anak kecil, kita punya anak kelas 2 SD atau MI ya, masih tingkat dasar itu, minta Vitsen, minta sepeda motor gede misalnya, dikasih sama kita. Alasannya kasihan. Ternyata setelah dipakai dia jatuh patah. Lah itu kan malah bukan kasihan ngasihnya. Seharusnya sebagai orang tua yang ngerti kasihan gitu kan, jangan dulu karena belum waktunya, masih kecil gitu kan, belum tahu bahaya. Sama dengan ini. Jadi Allah Maha tahu dari segala apa yang akan terjadi. Jadi dihindarkan oleh Allah karena kasihan kepada kita. Contoh misalnya nih lagi ya, kita main-main di contoh saja. Ketika kita sakit, kita kan kadang ngomong, ya Allah, saya sekarang sakit kepala, ya Allah, kemarin saya mikirin, ya Allah, 3 hari yang lalu kau udah sakit gigi, ya Allah, malah coba kira kau udah sakit, ya Allah, gitu kan ngomongan. Padahal ketika kita sehat, orang kan, mohon maaf, enggak orang saya misalnya sehat, berangkat pagi, pulang sore, pas keringat, banting tulang, malah covid semua kegiatan dilakukan. Kadang lupa loh nyebut berzikir kepada Allah. Tapi karena Allah kasihan kepada orang itu, diberikan sakit tengawi sedikit saja. Mau duduk, neku dulu, pegang dulu ke meja, ya Allah, gitu kan, sudah nyebut Allah. Mau naik lagi, ya Allah, gitu kan, sudah 2 loh, mau duduk saja sudah nyebut Allah 2 kali. Berarti Allah kasihan kepada orang itu untuk lebih dekat kepada Allah. Cuma kita semoga dekat kepada Allah bukan karena lewat sakit dulu, gitu kan. Semoga di awal-awal sudah baik. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Makanya kita banyak doa kepada Allah. Terus tapi kenapa saya kok tidak? Ada yang kontan, ada yang tidak. Jadi semua doa yang tidak dibayar kontan sekarang di dunia, itu nanti kepada masyarakat ketika orang pada nunggu, misalnya dipanggil Fulan bin Fulan, tiba-tiba amal kebaikannya banyak, padahal ya sholatnya biasa, puasanya enggak biasa, puasa sunat enggak, biasa-biasa saja, tapi amal ibadahnya banyak, sampai orang itu nanya, ya Allah, kenapa amal ibadah saya begitu banyak, padahal saya di dunia biasa saja. Itu doa-doamu di dunia yang enggak dibayar kontan, enggak dikabulkan, itu menjadi semua amal ibadah, ditambahkan sebagai akumulasi di akhirat ya. Betul. Jadi kan enak lah, mending sampai orang-orang itu teriak, seandainya saya tahu doa saya tak dikabulkan dan menjadi sebuah amal kebaikan, timbangan menjadi timbangan kebaikan, maka saya lebih baik. Itu loh kata orang-orang yang di pada masa, saya lebih baik doa saya tidak dikabulkan di dunia, karena itu akan menjadi lebih berenang timbangan di nanti di pada masa. Nah, kalau begitu kan berarti tidak ada yang sia-sia doa. Makanya
Engkau lah doa setiap hari tapi tidak Tapi tidak dikabulkan. Engkau dikabulkan. malas mau doa, kamu doa enggak malas ya. Jangan. Jadi kita tidak tahu apa yang terbaik dari Allah. Allah mempunyai rahasia yang kita tidak tahu. Malah katanya kalau misalnya kita tidak berdoa, kita tuh sombong. Betul, betul. Seakan-akan kita tidak butuh gitu Ya, kan ya. gitu. Malah begini, coba ada orang tua yang anaknya kadang mandi. Jadi kalau kita doa itu ada yang menganjurkan sebagaimana kita anak kecil minta sesuatu, nyinyil gitu loh. Coba kalau di korpri ya atau di undangan, pengantin baru datang, neng 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 gitu kan, pengantin masuk, udah beli Balon. balon. Tunggu dulu, itu pengantinnya belum duduk, malu mamanya mau keluar. Oh bunda, tunggu dulu, diam sudah. Habis itu bilang lagi, bunda, ayo beli. Iya marah-marah gitu aja diajak keluar walaupun kesel gitu ya. Itu orang tua tapi ya kalau Allah nggak kesel. Jadi kita minta kepada Allah itu walaupun ada yang bilang saya nggak tahu bahasa Arab, udah apa pakai bahasa apa saja, pakai bahasa Jawa monggo, bahasa Inggris nih, oh my god, I hope you give it something that blazing misalnya, oh nggak apa-apa. Yang artinya, Ya Allah berikan saya semua, saya mengharap kau berikan yang terbaik, berikan kasih sayangmu, misalnya gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Jadi pakai bahasa Madura tapi mantap hati, lebih bagus lah daripada kita nggak tahu artinya. Misalnya di bulan Ramadan mau berdoa supaya menjadi ahli surga, tapi malah doanya Allah memberi pelayanan fi maruzaqna wa qina adzabannar gitu kan. apalagi lebih parah lagi kalau bismikallahumma wa bismikahmud ya Ustaz ya. Langsung gitu, langsung nyedai. Iya iya. Jadi tidak ada yang sia-sia doa itu, walaupun tidak dikabulkan saat ini. Berarti ada sesuatu yang terindah. Ya kayak kita tadi itu. Anak kecil minta HP kan bahaya gitu ya, anak kecil khawatir gangguannya. Jadi sama orang tua nggak usah dibelikan dulu, nunggu nanti ketika misalnya sekolah ujian lewat online gitu kan, baru dibelikan sesuai dengan kebutuhan. Kadang ketika arisan tidak dapat, diharapkan malam ini arisan tapi tidak dapat, amuk-amukan. Padahal seandainya arisannya Epaning, masya Allah, terus dia bawa uang cash, bukan uang cash di teng-teng pas dirampok. Nah, kan lebih baik seandainya bisa, pusing nggak tahu mau cek gitu kan gitu ya. Penyesalan baru ada di belakang, karena memang penyesalan di belakang, ada yang penyesalan di depan nih. Nonton sampai, nah itu penyesalan berada di depan aja. Jadi kita harusnya tidak berburuk sangka kepada Allah ya. Ketika mungkin doa yang kita anggap belum dikabulkan atau tidak dikabulkan itu nanti siapa tahu bukan ke kita atau bukan di dunia tapi di akhirat nanti, gitu ya Ustaz. Ada mungkin izinkan memberikan sebuah pesan dulu untuk bukan lagu Ustaz. Hai manusia, hormati Ramadan yang penuh berkah, karena gitu kan. Ya, jadi untuk ke belakangnya semoga kita nyampe lagi di bulan Ramadan. Dan kenapa pada pertanyaan kenapa ya Ramadan kemarin itu saya kok males gitu kan, misalnya introspeksi diri kenapa males. Jadi memang setan itu tidak. Setan kenapa ngelihat ke saya, Ustaz? Setan, yang penting bagi saya. Jadi setan itu datang ke manusia itu dengan berbagai macam cara. Dan yang pertama itu setan itu ayyahahu, mencegah. Misalnya ya mau sholat malam, enggak usah sholat malam, tidur aja lebih bagus. Dan kalau kalah, udahlah enggak usah puasa misalnya. Kalau kalah ya sudah ada puasa, ada sholat malam. Kalau orang itu menang kepada setan, enggak, saya mau sholat malam, berarti menang. Tetapi yang kedua, setan itu menggoda dengan cara yang kedua, yakni ayya'muru bitaswid. Iyalah, enggak apa-apa sholat malam, tapi jangan sekarang bukan malam Jumat, kata setan. Yang bagus itu malam Jumat, Sayyidul Ayyam, itu dia cacai gitu. Tidur lagi. Iya, malamnya sekarang malam Selasa enggak bagus, malam Jumat gitu ya. Oh iya ya sudah, nanti saya memulai hari Jumat saja malam Jumat. Padahal baitatul yaum khairum min dajiyatil wat. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok gitu kan. Sudah hilang. Tapi orang yang menang kepada setan, enggak, saya mau sholat tahajud sekarang. Kalau sudah sekarang, maka setan ini oke lah, enggak apa-apa. Maka dia pada tahapan berikutnya yakni
Ayah moro bilang aja lah, oke lah, sholat malam enggak apa-apa, kamu sekarang sholat malam dia. Tapi awas, jangan lama-lama, masih banyak kesibukan lain. Kamu besok masih mau tugas, besok kamu masih diganggu sama setan. Ya, ini Besok kamu ya, rojim. setan rojim. Besok kamu masih, makanya kalau dibilang say itu jangan sok-sok gembira, say rajin gitu. Ada lanjutannya Iya. ya. Jadi besok kamu masih mau nana, mau masak, mau ini, mau ini. Ada anunya bengsebong, ada tempatnya masing-masing. Jadi sholatnya ya sebentar saja diganggu. Orang yang sudah kalah sama setan dia akan santai, sebentar sholatnya, nggak usah weret-weret dan semacamnya. Kita melakukan itu. Tapi orang yang menang sama setan, nah itu adalah berikutnya. Setan itu bilang, oke lah, lanjutkan kamu ibadah. Enggak, saya mau beribadah dengan baik, enggak mau kesusu-kesusu, tak buru. Oke lah, setan menyerahkan, memang seakan-akan kalah, tapi dia pada politik yang berikutnya dia akan maju apa? Ayo azimahu, dia memuliakan orang tersebut. Hebat kamu. Yang lain tuh tidur, kamu sholat sendirian. Wah, kamu yang hebat, kamu itu lebih baik. Nah, ketika sudah orang itu merasa lebih baik dari yang lain, besar itu kepala yang ya. parah, sudah sombong. Iya. Iblis keluar dari surga hanya gara-gara sombong. Disuruh asik sujud ke Nabi Adam karena dirinya diciptakan dari api, Adam dari tanah, ngapain gitu kan? Akhirnya karena kesombongan itu lebih parah dari yang sebelumnya. Ketika kita merasa jongko, laisal komak illal kotok, ada umat angin sengko, sih, acolon gini-gini, ada langit orang gitu kan. Jadi itu yang sangat ditakuti, mohon maaf. Ketika misalnya sudah booming ya, terkenal, seorang ceramah terkenal gitu itu, dia merasa jual mahal gitu ya, bilangnya nggak bisa, saya 3 tahun sudah full gitu. Sombong amat ya. Sombong gitu kan. Ini yang ditakutkan, mohon maaf. Terkenal di dunia ada di kami itu, insya Allah itu kami masyhurun fil ardi majhul fis sama. Berapa banyak orang yang di dunia terkenal tapi di langit sama penduduk langit tidak terkenal, alhamdulillah. Itu yang ditakuti. Jadi para malaikat tidak kenal, misalnya saya sudah terkenal, semuanya tahu, tapi malaikat tidak kenal, kan ini nggak ngapain juga kita terkenal di dunia. Tapi sebaliknya kami majhulin fil ardi masyhur fis sama. Berapa banyak orang yang di dunia itu dibilangin bodoh, bilang nggak tahu apa, mau dijajah, tapi di langit dikenal sama malaikat. Lah itu kita harapan kita. Tapi kalau kita dikenal di dunia, dikenal di akhirat, nah itu yang mumtaz luar biasa. Ya, tapi kebalikannya ya, kadang orang lebih memprioritaskan dia dikenal di dunia daripada di akhirat nanti ya Ustadz ya. Ya kalau bisa sama-sama, ya kalau bisa sama-sama gitu lah. Terkenal di dunia dan di akhirat gitu kan. Biar ya, seimbang. Biar seimbang ya gitu ya. Dan Ustadz tadi juga disampaikan katanya kalau misalnya akan meninggalkan Ramadan itu seolah-olah kita aduh musibah ini gitu. Padahal di bulan Ramadan secara bukan spiritual ya, kita juga makhluk sosial. Kadang banyak sekali kejahatan yang terjadi di bulan Ramadan. Ini gimana ini Ustadz? Misalnya begini ya, kalau di bulan Ramadan itu setan dibelenggu gitu ya, betul. Di mekot gitu kan ya. Ya yang dikatakan setan dibelenggu itu bukan setannya yang dibelenggu sebenarnya. Itu kan kadang salah kaprah pemikiran itu. Bukan saya menyalahkan, tidak. Dianggapnya setan dibelenggu di kerangkeng kayak di apa itu namanya di gembok. Di polisi di borgol. Setan di borgol jadi. Tapi kenapa kok masih banyak orang yang nggak puasa melakukan kejahatan misalnya? Sebenarnya bukan setannya yang dibelenggu, tetapi ruang gerak setan itu terbelenggu semakin sempit dengan adanya orang yang berpuasa. Karena semuanya sudah berdekat takarub kepada Allah, sehingga ketika orang sudah dekat kepada Allah, setan itu tidak bisa berkutik. Bagi orang yang takut kepada Allah ya. Kalau memang dari sananya dia tidak puasa, ya tambah terus tambah lakoni. Karena setan tetap jadi mohon maaf ini lagi. Ada di surat pendek itu semua orang hafal, qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu dada manusia, yang mengganggu hati manusia. Ada 2, minal jinnati onas, dari bangsa jin itu jimnon, kalau di kamus munjid itu artinya sesuatu yang tidak terlihat, setan, iblis ya, dari bangsa jin ya. Iya, dari bangsa jin, setan, iblis, onas. Ada juga loh yang kedua, manusia yang mengganggu. Baik itu manusia secara diri kita yang mengganggu hawa nafsu ya dan keinginan yang lainnya, atau manusia yang lain. Manusia yang lain itu sering juga misalnya ayo makan di mana? Ayo ikut saya kemana? Itu ke warung apa kalau puasa itu istilahnya
ada warung Kaki-kaki warung- bergelantungan. Iya betul ada warung kaki bergelantungan, cuma kakinya yang Iya. terlihat. Ada tarian-tarian piring di situ, Iya. piring gitu kan. Nah, Mbak, saya puasa lah oleh apa puasa? Kamu tahu nggak puasa itu hanya bagi orang-orang yang mampu gitu kan sih. Ah. Ya, akhirnya tergoda. Ya itu yang disebut manusia yang menyerupai setan, bahkan lebih dahsyat itu gangguannya. Kalau misalnya di pengajian ya, di pengajian itu kan ke pengajian kata Nabi itu manahadur fi majlisil ilm sa'atan khairun min ibadati sanatin. Barang siapa yang hadir di sebuah tempat majelis, ini majelis pengajian juga ya. Iya. Semoga kita mendapatkan barokah dari acara ini. Amin, amin. Semoga lancar terus tambah ada manfaat kita. Jadi kita yang baik itu nih bukan orang yang bagaimana, tapi kata Nabi khairun nas anfa'um linnas. Barang siapa si orang terbaik, manusia yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Orang lain. Saya yang dianggap misalnya kata orang ustadz kiai, tapi kalau tidak di share sama orang-orang, tidak di share kan tidak menjadi baik. Cuma sampai Ya. dengan saya dan kru yang tahu. Tapi sampean yang menyampaikan ke teman-teman yang menyebar itu yang bisa jadi pahalanya lebih hebat dari saya. Ada lagunya Ustaz. Hai manusia. Jadi ya kadang mohon maaf ya, kadang saya berpikir ya Allah saya disebut berceramah, berdakwah, yang ditakutkan ya nanti cuma kecak kayak gini, tapi lebih bagus amalnya jenengan-jenengan semua itu yang sudah menyebarkan kebaikan. Pas kita pakai kuburan tanya kieu loh, oh iya sih kaca-kaca yang sering ngomong di dunia. Tanya aku mereka, maru muka, saya tidak bisa jawab, cuma kecak di dunia. 10 tahun hingga ke nikah, waman nabiuka, apa boleh ke nikah, wama imamuka, saya tanya ke nikah. Ya, deh untang. Aduh. Jadi kita jangan merasa lebih baik dari yang lain. Tapi orang yang baik adalah orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Semoga kita dari profesi apa saja. Jadi profesi apa saja, yang tentara berbuat baik dengan ketentaraannya, yang polisi berbuat baik dengan polisi, yang jenengan penyiar memberikan sebuah nuansa keagamaan misalnya kepada orang-orang, itu manfaatnya luar biasa. Dan itu pahalanya bisa saya mendapatkan dari timbang tukang kayak saya ini juga. Tapi nanti neng pesen ya neng Diana, kalau nanti masuk surga duluan jangan langsung lari-lari, kalau noleh ke kiri ke kanan takut ada saya yang sedih neraka gitu. Ini mohon maaf. Ya semoga kita bareng-bareng bukan cuma ketemu di sini, tapi ketemu nanti tahta liwa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketemu nanti berkumpul di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di surganya Allah, karena kita tidak tahu siapa orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah untuk diajak ke surganya Allah. Semoga kita ya kuana cuma terus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terakhir barangkali Ustadz, agar kita benar-benar memaknai Ramadan, kita menyambutnya dengan bahagia dan kita sedih ketika ditinggalkan oleh Ramadan, ada amalan atau doa Ustadz untuk closing statement di ya doanya nggak usah muluk-muluk, tapi walaupun pakai bahasa apa saja di hati yang paling dalam, ya Allah jadikan melalui Ramadan ini dan selanjutnya jadikan kami menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Engkau, karena puncaknya itu diridhoi. Apapun yang kita lakukan, misalnya kita sudah gini ibadah tapi tidak diridhoi oleh Allah karena ingin dipuji oleh orang lain dan semacamnya, ya nihil kan. Tapi kalau kita Allah sudah meridhoi, pernah nih dengar itu yang katanya ada seorang pelacur yang habis ngelacur, dia habis menjual itunya, dia jalan terus ketemu karena haus, dia ketemu sumur yang tidak ada embernya, tidak ada temboknya, akhirnya dia karena haus, dia ambil sepatunya, pakai talinya sepatu, dia ulurkan ke bawah, dia sudah dapat air sedikit karena kehausan, tapi tiba-tiba di pinggir ada seekor anjing yang dengan menjulurkan lidahnya kehausan. Ya dikasihkan, dia rela haus, dikasihkan ke anjing itu, karena dia tidak kuat kehausan, dia meninggal dunia. Dia rela merelakan airnya, memberikan kepada anjing, dan orang itu hidup pelacur loh. Orang itu menjadi ahli surga hanya gara-gara itu. Apakah kita akan sombong dengan amal ibadah kita tetapi tidak mendapatkan itu? Makanya puncaknya itu ridho. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah. Ya mudah-mudahan intinya ridho dari Allah segalanya, dan kita juga ilallah segala sesuatunya karena Allah, bukan karena makhluknya, begitu. Betul. Ya Ustaz. Dan usai sudah kebersamaan kita pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb Net di Mutiara Pagi edisi Ramadan, dan
kita akan jelang Lebaran ini Ustadz. Iya. Sebelum Lebaran tiba, minal aizin wal faizin dulu ya Ustadz ya. Mohon maaf lahir dan Minal aidin, gimana katanya? Minal mixadin wal faizin. Tapi dirubah lagunya marhaba itu masuk bukan lagi jadi selamat hari raya Idul Fitri gitu ya. Ya, semoga kita kembali ke fitrah dan Amin, amin, puasa ya kita Allah. selama bulan Ramadan dapat diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Saya Diana dan juga Ustadz Susianto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.